Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue kali ini, gue ingin menceritakan tentang kasus yang terjadi di Virginia, Amerika Serikat. Di mana kasus ini tentang kisah percintaan dan perselingkuhan yang sangat menjijikan, bahkan gak punya akal guys. Dengan kasus inilah berdampak pada orang-orang yang gak berdosa menjadi korban tewasnya. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak. Kisah ini guys berawal pada tahun 1995. Ada seorang laki-laki bernama Stephen Peddle, usia 20 tahun, yang berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Alisa, berusia 15 tahun. Istilahnya pacaran mereka ini guys bisa dikatakan seperti cinta monyet. Dan selama 2 tahun itulah mereka mengarungi hubungan asmara tersebut. Tetapi guys, di dalam 2 tahun itu ternyata Stephen ini sudah menunjukkan sikap-sikap yang sangat temperamen kepada Alisa. Walaupun seperti itu, Alisa ini guys memiliki cinta yang besar kepada Stephen. Sehingga apapun sikap dari Stephen itu, Alisa selalu memaafkan. Seperti yang kalian ketahui guys, di Amerika hubungan seks sebelum menikah itu hal yang sangat wajar. Karena itulah guys, akhirnya Alisa ini hamil anaknya Stephen. Dan mereka pun sempat bingung karena mereka belum siap untuk memiliki anak. Walaupun seperti itu guys, Stephen ini tetap bertanggung jawab kepada Alisa. Stephen tidak meninggalkan Alisa. Bahkan Stephen pun memutuskan untuk tinggal bersama dengan Alisa. Dan pada Januari 1998, Alisa melahirkan putri cantik yang bernama Dennis. Semenjak kelahiran dari Dennis, hubungan antara Alisa dengan Stephen ini layaknya seperti suami istri pada umumnya. Mereka hidup bersama, lalu mereka ini mengurusi Dennis secara bersama-sama. Tetapi guys, sayangnya emosi serta mental mereka ini belum siap untuk berumah tangga atau hidup bersama, apalagi memiliki seorang anak. Terlebih pada saat itu, Stephen ini guys belum mempunyai pekerjaan tetap. Sehingga Stephen ini selalu marah-marah kepada Alisa. Ditambah lagi sifatnya dari Stephen, orang yang sangat temperamen. Kalau memang dia itu kesel kepada Alisa, yang dijadiin pelampiasan dari amarah dia itu si Dennis guys. Dennis ini sering dipukuli, dicubit pada usia yang sangat kecil. Bahkan saking gilanya, Stephen ini pernah memasukkan Dennis ke dalam kulkas. Alhamdulillahnya pada saat itu diketahui oleh Alisa, sehingga Alisa menyelamatkan Dennis dari dalam kulkas. Tapi guys, yang bikin gue bingung, apa sih yang ada di dalam pikirannya Alisa? Apa memang dia itu sangat cinta kepada Stephen? Waktu itu Stephen mencoba untuk mempersunting dan melamar Alisa sebagai istrinya. Dan kalian tahu guys, malah diterima guys lamaran dari Stephen. Lalu mereka itu menikah. Setelah menikah, hubungan mereka ini guys bukan malah membaik, tetapi mereka ini malah sering ribut, berantem, bahkan cekcok terus dalam setiap harinya. Dan permasalahan mereka ini faktor ekonomi dan faktor mengurus serta merawat bayi itu. Tetapi guys, mungkin pada saat itu mereka masih sama-sama memiliki ego masing-masing, sehingga keributan itu nggak bisa dihindari. Pada akhirnya ada seorang pasangan suami istri yang bernama Anthony dengan Kelly Fusco. Mereka datang dan menawarkan diri untuk mengadopsi Dennis. Dan pada saat itu, melihat kondisi ekonomi mereka belum sanggup untuk bisa merawat serta membesarkan Dennis selayaknya sebagai seorang anak, akhirnya mau nggak mau Stephen mengikhlaskan agar Dennis ini dirawat oleh Anthony dengan Kelly. Ternyata guys, pada saat Dennis ini diasuh oleh Anthony dengan Kelly, Dennis ini jatuh di tangan orang yang tepat. Anthony dengan Kelly ini membesarkan, merawat, serta mengasuh Dennis ini dengan penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, bahkan perhatian penuh layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Dan pada akhirnya mereka ini guys mengganti nama Dennis menjadi Katie Fusco. Dan mereka pun memutuskan untuk pindah ke New York dan berdiam di sana. Seiring dengan jalannya waktu, ternyata pada tahun 2007 hubungan rumah tangga antara Alisa dengan Stephen ini membaik guys. Membaik dari sisi ekonomi, mental, ataupun emosi. Mereka berdua ini lebih sering saling memahami satu sama lain, sehingga sudah tidak ada pertengkaran di antara mereka berdua lagi.
Dan di tahun 2007 itu pun Alisa melahirkan putri keduanya. Tetapi guys, selang 5 tahun berikut, tepatnya di tahun 2012, Alisa melahirkan putri ketiganya lagi. Tetapi di sisi lainnya, pada tahun 2016, ternyata usia Katy ini sudah menginjak usia 18 tahun. Katy pun mulai mencari siapa sih bapak atau ibu kandungnya. Memang sih guys, Anthony dengan Kelly ini sejak dari Katy kecil ini tidak pernah merahasiakan statusnya dari Katy. Sehingga Katy pun tahu Katy ini hanya dirawat dan diasuh oleh Anthony dan Kelly. Dan dari situlah Katy mulai penasaran dan mencari siapa ayah dan ibu kandungnya. Karena kan rasa kerinduan yang sangat besar di hatinya Katy untuk menemukan di mana orang tuanya, Katy pun dengan gigih mencari informasi di mana keberadaan orang tuanya. Dan akhirnya guys, Katy berhasil menemukan informasi itu melalui sosial media. Dan dari situlah antara Katy dengan Alisa dan Steven, mereka berkomunikasi intens melalui sosial media tersebut guys. Dan Katy pun mengatakan dan berkeinginan jika setelah Katy lulus dari SMA, dia ingin berkuliah dan tinggal di Virginia bersama dengan ayah dan ibu kandungnya. Lalu Katy pun meminta izin kepada Anthony dengan Kelly selaku orang tua angkatnya. Dan Anthony dan Kelly pun mengizinkan agar Katy untuk pergi ke Virginia untuk tinggal bersama dengan orang tua kandungnya. Pada akhirnya, tepat di bulan September 2016, Katy ini meninggalkan New York untuk pergi ke Virginia untuk tinggal dan bertemu dengan orang tuanya. Tetapi guys, ternyata rumahnya Alisa dengan Steven ini sangatlah sederhana. Di dalam rumah itu hanya terdapat 2 kamar. Ditambah lagi pada saat Katy datang itu, hubungan antara Alisa dengan Steven ini kembali tidak baik guys. Mereka memutuskan untuk pisah ranjang. Sempet sih guys, ada kekecewaan di dalam hatinya Katy. Tetapi mau nggak mau, Katy harus menerima kondisi itu. Dan mereka pun akhirnya membagi pembagian kamar tersebut guys. Alisa, ibunya dari anak-anak mereka ini, memutuskan untuk tidur bersama dengan adik-adiknya Katy. Dan Katy pun diputuskan untuk tidur atau sekamar dengan ayahnya. Katy di kasur atas, ayahnya tidur di lantai. Setelah 2 bulan dari kedatangan Katy, tepatnya di bulan November 2016, rumah tangga antara Alisa dengan Steven ini selalu dipenuhi dengan keributan. Dan di dalam hatinya Alisa pun sudah merasa lelah, merasa menyerah dan ingin bercerai dari Steven guys. Ditambah lagi, Alisa menyangka serta menuduh Steven ini telah berselingkuh dari dia. Dan pada akhirnya mereka atau Alisa memutuskan untuk bercerai dari Steven. Lalu mereka berdua guys memutuskan untuk membagi hak asuh anak. Alisa dengan 2 adik lainnya itu pergi keluar rumah dan tinggal bersama. Sementara untuk Katy dengan Steven, mereka tetap berada di dalam rumah tersebut dan tinggal bersama. Sebenarnya guys, motivasi Alisa bercerai atau menceraikan Steven ini bukan karena keributan yang terjadi setiap hari atau sikap dari temperamennya dari Steven ini. Tetapi dalam hatinya si Alisa meyakini dan menuduh Steven ini telah berselingkuh dan memiliki wanita lain. Tetapi pada saat itu, Alisa belum bisa membuktikan atas tuduhannya apa yang dia yakini bahwa Steven itu telah berselingkuh. Dan pada akhirnya guys, pada bulan Mei 2017, Alisa ini sedang mengatur atau menyusun serta merapikan barang-barang yang dibawa dari rumah Steven untuk disusun serta dirapikan kembali di rumah barunya. Tanpa disadari, ternyata ada beberapa barang-barang miliknya Katy terbawa oleh Alisa. Salah satunya adalah buku harian. Karena melihat ada buku hariannya Katy, Alisa ini guys menjadi penasaran. Lalu Alisa membuka serta membaca apa sih isi dari buku hariannya Katy. Ternyata guys, apa yang selama ini dicurigai oleh Alisa bahwa Steven itu telah memiliki wanita lain, ternyata wanita tersebut adalah Katy, anak kandungnya sendiri guys. Apa yang menjadi kecurigaan Alisa selama ini terhadap Steven sudah terjawab guys. Di dalam buku harian itu Katy bercerita bahwa dia sudah berselingkuh dengan ayah kandungnya sendiri. Dan Katy pun menceritakan
bahwa selama mereka tinggal atau tidur bersama di dalam kamar itu, mereka ini sudah melakukan hubungan intim bersama. Ketika Alisa sudah membaca buku harian itu guys, Alisa menjadi marah bahkan murka kepada Katie dengan Steven. Lalu Alisa pun pergi ke rumahnya Steven untuk melabrak Steven dengan Katie. Terlebih guys, Alisa ini merasa sakit hati karena Katie itu anak kandungnya sendiri. Gitu Alisa sampai di rumah Steven, Alisa ini guys lebih kaget lagi. Ternyata Katie ini sedang hamil anaknya Steven. Di tengah kebingungan Alisa mau berbuat apa, akhirnya Alisa ini memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian ketika sudah mendapat laporan dari Alisa, langsung datang dan menangkap Steven bersama dengan Katie untuk dilakukan interogasi. Gua guys, secara pribadi gua ngelihat kasus dan kisah ini, gua bingung guys, apa yang ada dalam pikiran Steven? Kok bener-bener dia tega untuk meniduri atau menghamili anak kandungnya sendiri? Gue juga bingung guys terhadap Katie. Dia udah tahu bapaknya mau nidurin dia, bukannya teriak minta tolong atau minta perlindungan terhadap ibunya, tetapi malah diem baik terus menikmati. Bener-bener ini dua-duanya gak punya otak, gak punya hati. Setelah pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Steven dengan Katie, akhirnya guys pihak kepolisian Virginia itu memutuskan untuk membebaskan mereka berdua. Padahal mereka ini telah melakukan perbuatan asusila. Tetapi guys, menurut hukum yang ada di Virginia, hanya pernikahan saudaralah yang dilarang oleh pemerintahan Virginia. Tetapi untuk hubungan seks, terlebih suka sama suka, walaupun itu hubungan saudara, diperbolehkan bahkan diizinkan guys. Karena kan rasa cinta sudah membutakan mereka. 2 bulan berikutnya, tepatnya di bulan Juli 2017, walaupun mereka ini tahu guys, menurut hukum di Virginia dilarang untuk melakukan pernikahan saudara, tetapi mereka nekat untuk melakukan pernikahan tersebut. Bahkan mereka ini melakukan manipulasi data agar mereka tetap bisa memperlangsungkan pernikahan. Dan pernikahan itu diselenggarakan secara meriah, bahkan dihadiri oleh orang tua angkatnya dari Katie, yaitu Anthony bersama dengan Kelly. Sebenarnya guys, sebelum Katie ini memperlangsungkan pernikahan, Katie ini sempat meminta izin kepada orang tua angkatnya yang bernama Anthony dengan Kelly. Pada awalnya, Anthony dengan Kelly pun tidak merestui apa yang diinginkan oleh Katie. Tetapi Katie ini berhasil meyakinkan orang tua angkatnya bahwa Katie pun sangat mencintai Steven, dan Steven pun sangat mencintai Katie. Dan pada akhirnya Anthony dengan Kelly ini selaku orang tua angkat dari Katie merestui pernikahan anaknya tersebut guys. Dan tepatnya di bulan September 2017, Katie ini melahirkan anak perempuan yang bernama Bennett. Tapi sayangnya guys, kebohongan yang dilakukan oleh Katie dengan Steven ini tercium oleh pihak kepolisian Virginia. Pihak kepolisian mengetahui bahwa mereka telah melakukan manipulasi data demi bisa memperlangsungkan pernikahan. Dan tepatnya pada bulan Januari 2018, pihak kepolisian pun langsung menangkap mereka berdua untuk dimintai keterangan. Tapi guys, untuk kedua kalinya mereka ini tetap dibebaskan oleh pihak kepolisian Virginia. Dengan apa? Steven telah membayar uang jaminan kepada pihak kepolisian sehingga mereka berhasil bebas dari jerat hukum. Walaupun pihak kepolisian Virginia sudah membebaskan mereka berdua, tetapi pihak kepolisian memberikan persyaratan-persyaratan khusus kepada mereka berdua. Salah satunya guys, pihak kepolisian melarang antara Katie dengan si Steven ini untuk bertemu bahkan berkomunikasi lagi. Dan pada akhirnya Katie memutuskan untuk pergi ke New York dan tinggal bersama dengan orang tua angkatnya. Sementara untuk Steven, dia tetap di dalam rumah tersebut dan mengurus buah hati mereka, yaitu Bennett. Setelah Katie ini kembali ke New York, Katie tidak berkomunikasi bahkan bertemu dengan Steven. Dan Katie pun ternyata mengalami beberapa perubahan. Katie mulai berintrospeksi diri, bahkan orang tua angkatnya ini sering dan terus-menerus menasihati Katie bahwa apa yang dilakukan dia itu sangatlah salah. Akhirnya Katie pun guys menyadari bahwa perbuatan dia itu benar-benar salah besar. Dan akhirnya Katie pun memutuskan untuk menelpon Steven dan dia meminta bercerai dari Steven. Bahkan Katie pun ingin kembali dalam kehidupan normal. Mendengarkan hal itu guys, Steven ini langsung marah dan naik pitam. Dia langsung mendatangi Bennett, bayinya yang masih berusia 7 bulan. Apa yang dia lakukan guys?
dia mencekik bayi tersebut hingga tewas. Dan nggak sampai di situ guys, ketika bayi itu sudah tewas, Stephen ini langsung menyeret bayi tersebut dan memasukkan ke dalam lemari, lalu menguncinya dari luar. Ternyata guys, di dalam benaknya Stephen ini menduga bahwa yang meracuni pikiran Katie ini adalah orang tua angkatnya. Lalu Stephen pun menggunakan mobil bergegas pergi menuju New York untuk mencari keberadaan Katie dengan orang tua angkatnya. Dan setelah lama dia mencari, Stephen berhasil menemukan di mana keberadaan mereka semua guys. Lalu Stephen di depan rumahnya orang tua angkat dari Katie, dia hanya memantau, menunggu Katie dengan orang tua angkatnya itu keluar. Setelah lama menunggu, ternyata guys, Katie dengan Anthony ini akan pergi keluar untuk membeli beberapa kebutuhan demi keperluan dalam rumahnya. Lalu ketika mereka sedang menggunakan mobil, disitulah Stephen membutuhkan mereka berdua. Pada saat Stephen sedang mengikuti mobil yang digunakan oleh Katie dengan Anthony, Stephen mendapatkan momen pada saat itu jalanan sedang sepi guys. Lalu Stephen pun dengan cepat dia menghadang mobil yang digunakan oleh mereka berdua. Dan Stephen pun turun dengan gagahnya sambil membawa senapan. Pada saat itu guys, Stephen ini dalam keadaan yang benar-benar gelap mata. Dan tanpa basa-basi, Stephen pun langsung menodongkan dan menembakkan senapan itu ke arah Anthony dengan Katie hingga berkali-kali. Dan pada akhirnya mereka berdua itu tewas guys. Ketika melihat Katie dengan Anthony tewas, Stephen ini menjadi tambah frustasi dan putus asa. Lalu Stephen mengarahkan moncong senapan ke arah dadanya. Dan Stephen pun menembakkan senapan itu kepada dirinya sendiri. Dan Stephen pun tewas di hari yang sama. Dari naas itulah percintaan Clara telah merenggut nyawa 4 orang sekaligus. Dan yang sangat disayangkan guys, kejadian itu telah menewaskan Bennett yang berusia 7 bulan. Serta Anthony, orang tua angkat dari Katie yang telah merawat serta membesarkan Katie dari kecil. Dengan hal ini, semoga kalian bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kalian. Oke guys, untuk video gua kali ini sekian. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?